وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dari hamba Allah, seorang perempuan 38 tahun dari Jawa Tengah di 0898 002 sekian-sekian. Pertanyaannya, suami saya habis kecelakaan kerja, kaki patah, qadarullah. Dari PT tidak bertanggung jawab, ditambah lagi dari pihak ortu suami juga seakan tidak peduli. Akhirnya semua beban tertumpuk terhadap saya sedangkan saya posisi sedang hamil. Amalan apa ya Ustaz agar saya kuat dan rezeki lancar? Baik, saya berdoa di awal ini semoga ibu ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya karena bersabar dalam menghadapi permasalahan ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang ibu hadapi. Allahumma amin. Saya mungkin berikan gambaran, tentu kalau suami kecelakaan seperti ini dan akad dengan perusahaan memang tidak ada, bahwasanya perusahaan akan menanggung kalau terjadi kecelakaan, maka ibu tidak bisa salahkan perusahaan tentunya. Kalau ada akad di perusahaan tersebut atau dengan perusahaan tersebut memang akan ditanggung kalau terjadi kecelakaan, maka ibu bisa menuntut hak ibu. Ya. Apakah itu pada Allah Subhanahu wa taala berkeluh kesah dalam doa, ataupun Anda melalui jalur hukum. Gitu kan. Namun sebelumnya tentu minta baik-baik dulu kepada perusahaan ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mau membayar dan mereka merasa bertanggung jawab. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah orang tua, suami tidak bertanggung jawab, ya itu tidak bisa kita paksakan. Ya. Maka saya akan fokus kepada pertanyaan ibu saja. Gitu. Amalan apa yang Ustadz anjurkan agar saya kuat dan rezeki bisa lancar? Yang pertama, kami sarankan ibu, di detik ini kalau Anda ikuti acara kita ini, ucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini yang harus diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah di awal musibah yang sedang datang dan menimpa mereka. Ini poin penting. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmah. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan permasalahan dia, memudahkan dia melaluinya, memberikan untuknya solusi atau jalan keluar, serta mencatatkannya sebagai pahala. Itu semua masuk dalam makna salawat dari Allah dan juga rahmah. Dan Allah bisa ganti musibah itu menjadi sesuatu yang baik. Ya. Dan di dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim ditimpa musibah, kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kecuali Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah menimpa dia. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW sebelum beliau menikah dengan Nabi SAW, beliau sempat pada saat suami pertamanya Abu Salamah meninggal, mendengarkan hadis Nabi SAW ini. Dan dia merasa dia masih muda, dia butuh suami. Maka dia mengatakan, aku pun mengamalkan hadis Nabi ini, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Maka aku mengamalkan doa ini selama 3 bulan. Sambil bertanya-tanya, siapakah kira-kira yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan aku yakin dengan dahsyatnya doa ini,
setelah 3 bulan kemudian karena datang lamaran Nabi SAW. Dan pastilah Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi ini yang pertama, kami sarankan ibu pada saat mengikuti acara kami ini, dan siapapun anda yang merasa ada musibah, cobaan yang datang kepada anda, jangan lupa, yang paling pertama anda ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu ditambah dengan ajaran Nabi SAW tadi, Allahumma jurni, ya Allah berikanlah aku pahala, Allahumma ajurni fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Karena Nabi SAW jamin akan Allah ganti musibahnya, masalahnya menjadi kesenangan dan kegembiraan. Jadi jelas sekali anjuran Nabi SAW. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua yang anda harus lakukan, terutama bagi ibu yang bertanya ini, adalah anda memperbanyak ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru saat sekarang anda lebih banyak giat beribadah, apalagi menjelang Ramadan. Misalnya memperbanyak doa di waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, misalnya di sepertiga malam, panjatkan kepada Allah. Yang penting ibu ingat sabda Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan Allah ijabah, Allah akan terima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, ya. Jadi perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak doa, perbanyak zikir. Pernah ada sahabat, ya, ini contoh selain doa kita berzikir. Pernah ada sahabat, suami istri, kehilangan anak mereka. Anak mereka ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua isi pasukan pulang kecuali anak mereka. Mereka sempat sedih. Kedua orang tua ini. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW. Karena nggak jelas anaknya ini mati syahid kah, ditawan musuh kah. Teman-temannya tidak ada yang tahu semuanya. Kalau mati kan diketahui jenazahnya, tidak diketahui jenazahnya di mana. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, anak kami ikut berperang, teman-temannya semua pulang kecuali dia. Kalau seandainya dia mati syahid, ya sudah, kami terima itu cobaan dari Allah SWT. Berita gembira juga, gitu. Karena dia akan selamat masuk surga. Kalau ditangkap oleh musuh, ini yang kami pikirkan. Karena ini hilang gitu. Apa saran anda? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Bukan sekali dua kali, perbanyak. Tanpa banyak tanya lagi, suami istri ini pulang, kemudian mereka mengamalkan dari begitu masuk rumah sampai mereka kantuk, ketiduran di malam hari. Ketiduran. Waktu mereka tidur, di tengah malam, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Bangunlah kedua suami istri, begitu mereka buka pintu, mereka kaget, ternyata yang balik adalah anak mereka. Dengan gembira dan terharu, keduanya menyambut anaknya, lalu mengatakan, ada apa sebenarnya ceritanya? Anaknya mengatakan, saya ditawan oleh musuh, dan teman-teman saya tidak ketahui, karena tiba-tiba mereka menculikku gitu. Dan aku diikat, dibelenggu dengan rantai, ya, dengan tali, diikat dengan tali. Dan entah kenapa, beberapa waktu yang lalu, dari semenjak ya masuk malam, tali itu tiba-tiba ya mulai terlepas ya, atau melonggar, dan mereka pun tertidur semuanya, sehingga akhirnya aku bisa melarikan diri dan pulang kembali ke Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi dengan la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak istighfar, banyak, dan renungi astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus anda mulai berlengkap astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kata Nabi SAW, siapa yang melazimi istighfar, terus lisannya istighfar, maka Allah akan berikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Dan dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, siapa yang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada sifat Allah ini, al hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan
ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau ada dosa yang menjadi penyebab ini, maka Allah maafkan. Jadi ini yang kedua, ibu lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Wudu, sholat taubat, di atas sejadah, berdoa kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Dan berdoa itu lakukan seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau kalau punya hajat apapun kepada Allah, beliau sujud dan tidak angkat kepalanya sampai dia merasa hatinya pelong dan yakin Allah akan berikan jawabannya. Yang ketiga, ibu coba ikhtiar. Ikhtiar ini maksudnya kalau perusahaannya tidak mau tanggung jawab, kalau orang tuanya tidak mau tanggung jawab, gitu kan? Ikhtiar, coba ke puskesmas terdekat, atau mungkin hubungi kerabat atau orang yang Anda kenal yang bisa membantu supaya memudahkan, atau Anda datang ke yayasan-yayasan sosial, ya, yang insya Allah kita berharap mudah-mudahan ya bisa Anda temukan solusinya, ya. Dan insya Allah nanti saya akan coba minta ikhwah kita yang di yayasan kami coba mungkin menghubungi ibu dan nanti coba dibicarakan tentang permasalahan yang ibu hadapin ini. Kalau memang memungkinkan yayasan kami membantu, ya, tentu semampunya, maka insya Allah kami akan terlibat. Kemudian yang keempat terakhir adalah ibu ya, ikhtiar yang sifatnya, kalau tadi masalah rezeki ya, ikhtiar semampu ibu, sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu bisa bekerja apa, ibu ikhtiar. Selebihnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini yang dari kami insya Allah.